Karena itu di antara manusia ada yang selalu mengukur di kehidupan sekarang ini seakan-akan sebuah kemenangan, sebuah kejayaan, pertolongan itu harus dengan jumlah yang banyak. Mesti dengan banyaknya harta, banyaknya dari perbekalan dan persediaan. Dan itu tidak mesti. Iya. Walaupun itu disiapkan, tapi itu bukan kemestian. Bukan kemestian. Bukankah di perang Badar jumlah para sahabat hanya 313 bisa mengalahkan lebih dari 1000 orang? Iya. Dan itu di beberapa kejadian. Dan pernah sebagian di perang Hunain para sahabat mengalami kekalahan. Padahal jumlah mereka lebih banyak. Wa yawma Hunainin id a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum syai'an. Dan di perang Hunain, ketika banyak kalian itu membuat kalian ujub, maka banyaknya kalian tidak memberikan manfaat untuk kalian. Iya. Kenapa? Masuk padanya penyakit al-ujub ini. Dan ini penyakit al-ujub, ini dari penyakit yang bahaya menimpa umat. Merasa bangga dengan dirinya, ya, merasa dirinya aman, merasa aman dari makar, ya. Dia merasa tidak ada ancaman dari musuh-musuh. Padahal di dalam Al-Quran diterangkan di sana sini, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi dan Nasara tidak akan pernah ridha kepada engkau sampai engkau ikuti agama mereka. Dan Allah berfirman, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kulli walau karihal musyrikun. Dialah Allah mengutus rasulnya dengan petunjuk dan agama yang benar untuk dibenarkan di atas seluruh agama, walaupun kaum musyrikin selalu benci. Kebencian kaum musyrikin tidak pernah terputus. Iya. Tidak pernah terputus. Karena itu ini kaidah yang harus dipahami. Dasar yang harus dipahami. Ya. Jadi adanya kelalaian ini, merasa bangga dengan jumlah, aman dari makar musuh, aman, merasa aman dari bahaya dosa dan maksiat yang dia kerjakan. Ini semuanya sebab-sebab yang melemahkan umat ini. Ya, ketika ujub itu masuk, ini bahaya lain. Perhatikan ya, para sahabat, jumlah mereka banyak di perang Hunain, dikalahkan. Merasa bangga dengan jumlah yang banyak. Dan telah ada sebelumnya dari umat-umat yang telah berlalu, ada seorang nabi, sebagaimana dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan lainnya, disahihkan hadis ini oleh guru kami Syekh Mukbil rahimahullahu taala. Ada seorang nabi yang melihat umatnya yang sangat banyak, lalu dia berkata, siapakah yang bisa mengalahkan umatku ini? Nah, ini kalimat mungkin gak sadar dia ucapkan, tapi ada bentuk dari apa? Ujub. Iya. Maka datang teguran dari Allah. Kamu pilih salah satu dari 3 hal. Yang pertama, kamu dikalahkan oleh musuh. Kalian dan umatmu dikalahkan oleh musuh. Atau yang kedua, kalian dihancurkan antara sesama kalian sendiri. Maksudnya perang antara sesama kalian. Kemudian yang ketiga, kematian. Salah satu dari 3 hal, pilih. Maka Nabi ini meminta pendapat tokoh-tokoh di tengah umatnya. Mereka berkata, engkau adalah Nabi, engkau yang menentukan. Maka Nabi ini pun di dalam hadis dikatakan, wa kana idza hazabahumul amr faza'u ila shalah. Dan para nabi itu kalau mereka lagi menghadapi masalah yang sangat rumit, mereka bersegera melakukan salat. Maka beliau pun melakukan salat, memohon kepada Allah petunjuk. Dan akhirnya Nabi ini berkata, ya Allah, adapun kami dikalahkan oleh musuh, kami tidak sanggup menerimanya. Demikian pula kami tidak sanggup hancur antara sesama kami. Kami memilih kematian. Maka di hari itu meninggal dari umatnya, dari kaumnya 70.000 orang. Dari umatnya meninggal 70.000 orang langsung mati, meninggal di hari itu. Iya. Nah ini dasarnya kembali kepada apa? Suatu dosa di dalam syariat, ujub itu tadi. Iya. Karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terangkan dari musibah yang menimpa umat ini.
wala yanzi'anna Allahu min suduri aduwikumul mahabata minkum. Sungguh Allah akan mencabut rasa wibawa kepada kalian, dicabut dari dada-dada musuh-musuh kalian. Wala yakdifanna Allahu fi qulubikumul wahan. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala akan melemparkan ke dalam hati-hati kalian penyakit al-wahan. Ya, musibah yang lain. Penyakit al-wahan. Al-wahan itu dari sisi bahasa dimaklumi. Artinya lemah, kelemahan. Dan ketika ditanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, mal wahan? Apa itu al-wahan?" Maka Rasulullah menjelaskan hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut mati. Ini cinta dunia dan takut mati ini dua jenis penyakit menimpa umat. Kenapa? Karena kejahilan asalnya. Karena kejahilan. Sebab kalau mereka terbimbing dengan ilmu, ilmu itu selalu mengarahkan untuk berani. Ilmu itu selalu mengarahkan seorang muslim itu untuk bersiap-siap menghadapi kematian. Dan ilmu itu selalu mengarahkannya untuk mengagungkan kehidupan akhirat. Menjadikan akhirat itu hal yang paling terang benderang di dalam jiwanya. Dan menganggap remeh dari kehidupan dunia. Ini semuanya pengaruh dari ilmu. Tapi kejahilan inilah yang membawa seseorang itu untuk cinta kepada dunia. Terus cinta kepada dunia karena kejahilannya. Ya. Karena dia tidak punya ilmu, dia pikir dunianya ini segalanya yang bisa menyelamatkannya. Dia pikir dunianya ini segala kebahagiaannya. Padahal dia tidak mengerti bahwa kebahagiaan itu datangnya dari Allah. Rezekinya itu sudah ditanggung oleh Allah. Andai kata dia punya ilmu, dia belajar tentang keimanan, belajar tentang takdir Allah Subhanahu wa taala, dan belajar tentang hakikat dari kehidupan dunia yang sementara yang akan dia tinggalkan. Semua harta yang dia kumpulkan tidak akan dia bawa. Dan dia belajar kehidupan di alam kubur, dia belajar bagaimana kejadian di hari kiamat, dan dia pelajari tentang perjalanan manusia di hari kiamat yang hanya berakhir kepada surga dan neraka. Dia punya ilmu tentang hal tersebut, maka dia akan selamat. Iya.